Haleluya. Jumpa lagi kita di Sekampa di edisi ke-10. Edisi ini saya beri judul Waspadalah, Waspadalah. Di tengah situasi pandemi saat ini, di mana kita banyak di rumah, oleh sebab itu kita di rumah mencari kesibukan dengan melakukan banyak hal, termasuk salah satunya yang populer juga sekarang adalah surfing di internet, mencari tayangan-tayangan yang rohani, sepertinya rohani. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan, waspadalah, waspadalah. Ini bukan satu himbauan lagi, tapi sudah peringatan keras. Waspada akan tayangan-tayangan yang kita lihat di internet. Tayangan-tayangan rohani yang kita lihat di internet. Karena bukan satu hal yang tidak mungkin bahwa tayangan itu sesuatu hamba Tuhan yang sepertinya baik, benar, populer, banyak pengikutnya, tetapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Kita baca dulu ayat pokok kita dalam 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat 13-14. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis pun dapat menyamar sebagai malaikat terang. Jadi jangan dikacaukan pandangan kita atau pendengaran kita dengan apa yang kita lihat. Karena sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar manis, baik, indah, belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Amsal 14 ayat 12 katakan ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. 1 Petrus 5 ayat 8, waspadalah, sudah mengingatkan kepada kita, memperingatkan kepada kita. Waspadalah, lawan kita si iblis itu berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang untuk dapat ditelannya. Waspada. Ada banyak, ya saya cukup kaget gitu ya, karena ada beberapa hamba Tuhan yang saya tahu, ya pernah juga menonton tayangan dia, tetapi pada saat saya dapat informasi ini, kaget juga. Karena ada hal-hal yang nggak sesuai. Beberapa hal itu misalnya ya, yang mereka sudah sampaikan bukan misal tapi nggak ada faktanya. Ini ada faktanya karena mereka menyampaikan hal itu. Di sorga masih ada perkawinan. Lucifer bukan malaikat, tetapi diciptakan sebagai anak Allah. Teologi kemakmuran kita udah lama kita dengar itu. Atau bahasa roh yang diajarkan dari seorang hamba Tuhan yang kalau saya pernah dengar, beberapa kali dengar, wow, memberkati. Tetapi jejak digital itu memang kejam. Dia tidak bisa hilang dari internet itu. Kalau kita retrieve lagi, keluar lagi. Sesuatu hal yang dilakukan yang tidak benar, tidak sesuai dengan ajaran yang selama ini kita terima tentang Roh Kudus. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak terjerumus atau terbawa arus menuju kepada jalan maut itu? Hal yang pertama, teliti sebelum membeli atau ujilah segala sesuatu. Ujilah segala sesuatu. Matius 7 ayat 20 berkata, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya.
dengarkan saja, lalu kemudian lihat buahnya, lihat perbuatannya, lihat perkataannya di luar. Setelah mereka berkhotbah, lihat perkataannya. Apakah memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus atau tidak? Ya. Yesaya 8 ayat 20. Kita baca ya. Yesaya 8 ayat 20 berkata, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Teliti sebelum kita menjadi kecanduan atau sebelum kita setia mengikuti acaranya dia. Teliti. Banyak memang yang bagus, tapi kita harus lebih teliti. Cari di Google, cari jejak digitalnya. Apakah dia pernah mengajarkan sesuatu yang tidak benar? Kalau kedapatan, jangan ikuti lagi. Hal yang kedua, pegang firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105, jadi hafalan buat kita. Firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mazmur 1 ayat yang kedua. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang selalu kita baca aja. Ya. Ayat 1 mulai. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sudahkah kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam? Dalam setiap saat kegiatan aktivitas kita? Jadi pegang firman Tuhan. Kalau kita pegang firman Tuhan, maka kita tidak disesatkan dengan banyak hal yang akan menyesatkan saat-saat ini. Jadi hal yang kedua, pegang erat firman Tuhan supaya menjadi terang bagi jalan kita, pelita bagi kaki kita. Hal yang ketiga adalah Roh Kudus. Itulah pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Karena Roh Kudus mengajar dan mengingatkan kita akan apa yang Yesus katakan. Apa yang Yesus katakan? Ya firman Tuhan yang benar. Yohanes 14 ayat 26. Dan Roh Kudus juga memimpin pada kebenaran. Tidak menyesatkan kita, tapi memimpin kita pada kebenaran. Dan Roh Kudus itu memuliakan Yesus. Nah, lihat saja khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang kita dengar. Kalau banyak Yesus yang disampaikan, maka itu benar. Tapi balik lagi ya, teliti, pegang firman Tuhan, dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Maka hal yang dianggap sebagai malaikat terang itu tidak menjadi malaikat terang buat kita. Oleh sebab itu, teliti, Bapak Ibu Saudara jemaat Torsina yang dikasihi Tuhan. Teliti akan hal-hal yang datang dalam kehidupan kita atau yang kita cari. Ya, memang akhir zaman kita haus akan kebenaran, tapi jangan kita terjerumus kepada hal yang akan menyesatkan kita dan membawa kita kepada jurang maut. Yang kedua, pegang erat firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam supaya kita mengerti, supaya kita tahu firman. Dan yang ketiga dan yang paling penting adalah dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan mengajar dan mengingatkan kita akan firman Tuhan, apa yang Yesus sudah katakan. Diingatkan terus dalam kehidupan kita. Oh, ini salah. Oh, ini iya, boleh. Dan Roh Kudus juga memimpin kita kepada kebenaran. Ya, karena Roh Kudus memuliakan Yesus. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.
Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus.